Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang URI segment ya. Nah, apa itu URI segment? Itu memang berbeda dengan URL. Nanti akan saya jelaskan apa itu URL, apa itu URI segment. Nah, fungsi dari URI segment itu sendiri. Lalu selain itu juga kita akan belajar tentang sedikit konfigurasi tambahan untuk CI supaya aplikasi kita lebih tampilannya ya, tampilan khusus di URL-nya itu lebih bagus gitu. Maksudnya bukan lebih bagus, lebih secure gitu ya untuk aplikasi yang akan kita buat. Nah, saya share dulu ya ininya, screen-nya. Ya, apa itu yang disebut sebagai URI segment ya. Nah, tapi sebelumnya ini saya mau refresh dulu. Saya mau refresh dulu ke teman-teman semua kalau misalnya ada yang belum nge-setting si ininya CI-nya. Konfigurasi dasar dari CI itu ada di file ini ya, file config.php yang semuanya berada di folder application config. Nah, di folder application config itu ada beberapa file yang harus disetting seperti autoload, itu untuk nge-setting library dan helper. Lalu ini juga ya, modelsnya juga kalau memang kita berhubungan dengan database. Lalu config.php di sini untuk nge-setting base URL. Nah, ini base URL penting ketika kita bekerja menggunakan URL atau bekerja menggunakan apa namanya hyperlink gitu. Nah, ini udah pasti harus disetting untuk base URL-nya. Kemudian database.php. Nah, database.php ini yang ada dalam config ini khusus untuk nge-setting koneksi ke database. Nah, ini bisa disetting apabila kita sudah mulai bekerja dengan database. Dan yang terakhir adalah routes. Nah, routes ini adalah routing untuk default controllernya. Untuk default controllernya apabila kita masuk ke directory CI-nya atau misalnya ke root directory ketika kita panggil di URL. Nah, itu untuk nge-refresh ya. Jadi pastikan lagi kalau misalnya ada yang error-error itu settingannya sudah benar gitu ya. Settingannya sudah benar. Nah, ini kan sebenarnya materinya sudah ada ya, jadi bisa dicek lagi kalau misalnya CI-nya sudah disetting atau betul atau belum ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi URI segment. URI segment itu adalah singkatan dari Uniform Resource Identifier. Nah, di sini bisa kita bilang URI segment ini akan membantu kita dalam pengambilan data di URL ke CI. Jadi kita bisa nyimpan data di URL-nya. Nah, di sini biasanya kalau di PHP native itu digunakan untuk menggunakan get ya. Biasanya menggunakan get kalau misalnya apa namanya URL-nya ya kita gunakan untuk menyimpan data. Tapi sebetulnya tidak hanya itu, nanti ini hubungannya dengan function yang memiliki apa namanya function yang memiliki apa ya parameter. Nah, jadi parameter ini nanti bisa dipanggil di URL-nya di atasnya begitu. Nah, lalu apa sih kegunaan URI segment itu? Nah, biasanya URI segment ini akan biasanya kalau misalnya URL biasa itu dia berbasisnya dengan file ya, dia akan nge-load file. Tapi kalau URI segment dia berbasisnya menggunakan identifier. Nah, identifier ini bisa berupa ID atau bisa berupa function. Nah, di sini ada segmen-segmennya atau ada level-levelnya. Nah, si URI segment itu pada dasarnya ada 3 level ya. Nah, level yang pertama, segmen pertama itu disebut sebagai ini apa namanya? Bentar ini saya harus mute dulu nih. Bocor. Nah, segmen pertama di CI itu adalah kelas. Nah, itu nama kelas. Lalu segmen yang kedua
Itu kemudian apa nama controllernya. Nah, setelah nama controllernya ya di sini nama controller itu sebenarnya nama controller itu adalah nama kelas ya. Itu ada di segmen 2 itu bukan nama controllernya tapi nama function yang berada di dalam controller. Jadi urutannya kan kalau di CI itu dari mulai index.php lalu masuk ke controller ya atau ke kelas, kemudian ke function. Jadi function itu udah segmen kedua. Nah, segmen yang ketiga itu biasanya berupa ID. Nah, ID ini biasanya sebuah parameter yang berada di dalam function itu sendiri gitu. Nah, ini untuk contohnya ya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kita memiliki URL gitu di atas, itu kan biasanya kalau kita install CI kita di localhost, itu kan ada localhost CI index ya. Nah, index ini kan sebetulnya yang sudah default dipanggil di ininya CI-nya. Sementara di sini ada belajar coordinator dan satu. Nah, kalau segmen satu itu belajar maksudnya di sini adalah kelas ya, nama kelas. Lalu setelah nama kelas itu ada function. Nah, functionnya di sini namanya coordinator. Lalu yang terakhir, segmen yang terakhir adalah si ID. Nah, segmen ini sebetulnya bisa lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu. Tapi urutannya pasti yang jelas ini dulu, kelas dulu, lalu functionnya, setelah function baru ID-nya. Dan juga ada beberapa catatan apabila si function atau si kelas kita berada dalam sebuah folder lagi. Nah, kalau berada dalam sebuah folder lagi berarti pemanggilannya akan sedikit berbeda juga. Nah, ini contohnya ya, maksudnya bukan contohnya, ini bakunya gitu ya. Bakunya tuh seperti ini yang di bawah nih. Jadi ada localhost, CI, index, di sini nama controller, method, dan ID. Jadi kayak begitu urutannya. Nah, ini ada contoh program ya. Kita buat ya sekarang nanti contoh programnya disiapkan CI-nya. Di sini ada contoh program. Saya buat sebuah file namanya laptop.php ya. Nah, di sini laptop.php ini adalah sebuah controller ya, controller dengan nama kelasnya adalah laptop. Ya, nama kelasnya adalah laptop. Di sini ekstensi IO controller. Ini sebetulnya hanya untuk memahami URI segmen itu sendiri, karena sebetulnya si URI segmen itu bisa diambil ya, jadi bisa sebuah variabel URI segmen itu. Nah, variabelnya seperti ini, ada in this URI terus panah lagi segmen. Nah, segmen ini segmen keberapa? Kalau misalnya bikin segmen ketiga berarti akan diambil yang ID. Kalau segmen satu ya berarti nama controller, segmen 2 berarti nama function. Nah, ini untuk yang kelas ya. Kelas yang pertama dengan function warna. Jadi nanti kalau di URL pasti yang dipanggilnya setelah index.php adalah nama kelasnya yaitu laptop, itu untuk segmen satu. Nah, segmen 2 adalah misalnya warna ya, warna adalah function. Nah, segmen ketiganya itu bisa berupa inputan atau bisa berupa informasi tambahan gitu. Nah, ini untuk contoh awalnya. Untuk lebih jelasnya lagi, saya ada skripnya lagi, ya. Ada skrip lagi seperti ini. Ini bisa URI segmen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang tadi ya, yang tanpa ini gitu ya. Ini kan namanya segmen. Kalau yang tanpa function yang kedua, apabila kita panggil di URL seperti localhost CI index php laptop gitu ya, terus di sini ada warna merah gitu. Nah, di sini si laptop ini kan sebetulnya controller. Nah, warna itu adalah function. Lalu kalau yang merah ini kita bisa ketik sendiri, kita bisa ketik yang namanya adalah si URI segmen yang ketiga gitu ya. Seperti itu. Nah, sebentar saya akan share yang ininya ya.
Nah, ini yang lengkapnya. Jadi kalau di sini ada controller yang namanya ini apa namanya laptop ya. Lalu di sini juga ada function gitu ya, function yang namanya bentar, udah share belum? Oke. Nah, oke, saya ulangi lagi. Di sini ada function namanya warna, lalu di sini ada function namanya segmen. Kalau untuk query segmen 3 ini kan setelah function ya, setelah function. Nah, kalau kita panggil di ininya apa di browser ya, ini akan terlihat seperti ini. Sebentar, saya share dulu ya browsernya. Nah, ini kan yang defaultnya ya. Ini kan yang defaultnya. Kalau misalnya kita panggil localhost CI, kan ini sebetulnya index.php ya. Index.php. Nah, ini kan baru sih nama default file yang akan dipanggil. Lalu slash tambah lagi berupa controller. Controllernya, lalu berupa functionnya. Nah, fungsinya kan gitu ya, kalau yang ada di controller welcome ada function index. Nah, sekarang kita panggil controller yang baru dibuat, yaitu laptop gitu ya, dan fungsinya warna gitu. Nah, dia kan gini kan, laptop itu berwarna apa gitu. Ini baru user segmen 1, user segmen 2. Kalau kita tambahkan misalnya itu ya. Nah, ini ada URI segmen 3. Nah, URI segmen 3-nya bisa dibaca oleh CI-nya. Terbukti ketika kita nambahin slash di sini, dia akan menampilkan di sini, begitu ya. Nah, itu untuk yang program pertama. Lalu kalau yang kedua, yang function yang kedua itu lebih banyak lagi. Nah, misalnya ini ya. Segmen. Nah, segmen kan gini, ini kelihatan ya. Jadi lebih kelihatan lagi. Segmen 1 adalah laptop ini ya, ngambil dari sini. Segmen 2 adalah ini segmen. Nah, segmen 3 dan 4, 5 ini kan kosong, tapi bisa kita isi, bisa kita tambahkan di sini. Artinya informasi bisa ada komunikasi antara URL dan CI-nya. Misalnya misalnya saya tulis di sini gitu ya. Nah, ini saya tambahin. Begitu saya tambahin URL-nya seperti ini, merah, biru, dan 55. Ini akan terisi si variabel-variabelnya. Jadi segmen 3, 4, 5 itu akan terisi di variabel-variabelnya. Nah, kalau dilihat skripnya kan seperti ini, hanya echo saja, echo segmen 1, segmen 2, segmen 3 gitu ya. Nah, di sini URI segmen 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, sebelum kita masuk lagi ke materi selanjutnya, ini silahkan dicoba dulu ya, diketik sedikit ya, dicoba dibikin di controllernya. Ya, silahkan. Nanti kalau sudah selesai, kasih tahu. Karena ini nggak banyak sih, sedikit aja. Jadi latihan untuk membuat sebuah controller baru. Ya, silakan. Bila ada yang tanyakan, langsung ya.
Oke, bagaimana? Sudah selesai? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Lanjut, Pak. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah dicek? Sudah, Pak. Sudah bisa semua? Saya harap ini dicoba ya, soalnya kalau nggak dicoba akan susah nih untuk memahami CI-nya. Oke, kalau sudah kita lanjut ya, kita lanjutkan materinya. Nah, ini kan ya, kalau misalnya diaktifkan yang tadi programnya seperti ini ya, untuk URI segment. Terus ini kalau yang program ke apa, yang function yang keduanya juga dipanggil seperti itu. Nah, sekarang ini kita akan coba menghilangkan si index.php. Nah, ini sebenarnya konfigurasi tambahan untuk CI-nya ya, konfigurasi tambahan untuk CI-nya supaya si index.php-nya itu nggak harus kita ketik gitu. Nah, ini ada caranya, ada settingannya, yaitu dengan membuat sebuah file. Nama filenya adalah .htaccess, tulisannya seperti ini ya, .htaccess. Pada root directory CI kita berarti ada di mana? Ada di localhost/CI. Jadi di situ kita bikin filenya .htaccess. Nah, lalu di sini isi dari file .htaccess itu adalah seperti ini: rewrite engine on, rewrite ini, terus semua hanya ada 4 ini ya, 4 baris gitu. Nah, ini fungsinya yang lain keempat ini index.php ini untuk dihilangkan gitu. Jadi sebetulnya si URI segmentnya tidak maksudnya bukan tidak memanggil si file indeksnya, dia dipanggil tapi disembunyikan, jadi tidak ditampilkan. Nah, ini sebetulnya ada beberapa server yang tidak ini ya, tidak support. Cuman itu biasanya untuk server-server yang lama, versi-versi yang lama itu biasanya nggak bisa support ini. Jadi kalau untuk yang exam yang kemarin saya bagikan itu sudah support ini. Nah, ini biasanya mod Apache-nya itu harus memiliki mod rewrite. Nah, tapi rata-rata semua server sekarang gitu ya, ketika mulai belajar framework itu sudah support ke sini. Ini errornya biasanya pas waktu kalau misalnya nggak bisa jalan seperti ini, itu biasanya ada masalah di ininya Apache-nya gitu. Jadi mungkin nanti bisa kita lihat apa permasalahannya. Nah, ini sebetulnya ada di dokumentasi CI ya.
Kalau misalnya, kan kalau ngetiknya agak repot ya, kalau misalnya mau dicopas juga bisa. Ada di dokumentasinya CI. Ini akan saya share bagaimana cara mengambilnya. Nah, dokumentasi CI itu kan kita sudah install, ini ya, sudah kita install yang namanya. Nah, si dokumentasi CI ini kan sudah kita install, maksudnya belum kita hapus ya, belum kita hapus. Jadi kalau kita akses dari sini, dari CI index ini, nah begini ya, atau CI begini, ini kan ada, if you exploring CodeIgnite in very first time, you should start by reading user guide. Nah, si user guide itu sebetulnya si itunya, apa namanya, help-nya lah, dokumentasinya gitu. Nah, kita buka di sini si dokumentasinya ya. Nah, ini sebenarnya supaya lebih mudah untuk bikin HT aksesnya, atau kalau lupa gitu cara ngilanginnya bagaimana gitu, bisa dari sini. Nah, kita buka user guide-nya, lalu kita search HT access. Ya, HT access atau juga URI segment juga bisa sih, nanti ada ya. Lalu enter. Nah, nanti ada pilihan result-nya apa. Nah, kita ambil CodeIgniter URLs. Oke, nah CodeIgniter URLs. Nah, di sini nanti ada keterangan tentang URI segment juga ada ya tadi. Sama ini, removing the index PHP files. Nah, di sini. Nah, removing ini ya, tinggal dicopas nih yang ini. Jadi bikin file baru .htaccess, lalu dicopas ininya. Oke, silakan ya. Nanti kalau ini sudah, kalau sudah kita buat htaccess-nya, ini yang namanya index.php-nya tidak harus di load-nya seperti ini ya. Ini seperti ini misalnya. Ini kan kalau ini sih memang udah default-nya ya. Default controller-nya sudah kepanggil. Tapi biasanya kan begini nih, index.php slash kayak yang tadi aja. Nah, welcome begini kan. Ini selalu ada indeks PHP-nya, atau misalnya kita panggil yang lain kayak yang barusan kita bikin. Nah, kan begitu ya, laptop warna gitu ya, misalnya. Nah, begitu kan ya. Nah, ini kan si indeks PHP-nya harus ada, tapi kalau sudah si HT aksesnya kita buat, lalu kita taruh di root directory, ini si index.php-nya bisa kita hapus. Nah, jadi tetap jalan ya. Indeks PHP-nya nggak ada. Jadi kita bisa langsung mengakses si controllernya tanpa kita mengetik si index.php-nya. Misalnya ini kan controller yang baru kita bikin ya. Nah, nanti ada controller yang kemarin kita buat seperti yang form input ya. Nah, ini juga bisa diakses tanpa harus kita mengetik index.php-nya. Gitu ya. Oke, silakan dibuat dulu ya. Ini saya share posisi HT aksesnya ada di mana. Jangan sampai ketukar ya, karena si HT akses itu banyak di beberapa direktori, karena itu berguna untuk mengakses direktori sebetulnya. Nah, HT akses yang ada itu yang kita close dulu nih, si application sistem kita close dulu. Nah, buatnya di sini nih, di CI, ya di CI-nya, klik kanan, new file, lalu di sini kita save, tulis .htaccess ya, seperti ini, .htaccess. Lalu setelah di save .htaccess-nya kita ambil dari yang tadi tuh, kita coba dari yang di dokumentasi yang tadi. Nah, ini ya. Ini. Seperti ini. Oke, silakan dicoba dulu ya. Nanti kalau sudah kasih tahu lagi ya.
Sudah dicoba? Sudah, Pak. Proses, Pak. Proses, oke. Yang sudah selesai bagaimana, berhasil? Indeks PHP-nya bisa hilang? Atau ada yang gagal? Kalau ada yang gagal berarti ada konfigurasi di Apache-nya yang harus disetting dulu. Oke, bagaimana? Apa sudah selesai? Sudah bisa dicoba? Atau ada yang nggak berhasil? Coba di-share. Ya, bagaimana? Halo, yang lain? Halo, halo, halo. Ini ada yang respon nggak? Belum, Pak. Proses, Pak.
Ini soalnya nanti nyambung ke materi selanjutnya ya, setelah ini gitu. Oke, bagaimana? Apa sudah selesai? Dilanjut materinya? Lanjut, Pak. Oke, yang belum dicoba ya. Baik, ini ada kita sekarang mulai ke konfigurasi yang lain di CI-nya, yaitu untuk menambahkan suffix ya, suffix atau istilahnya kata-kata tambahan di belakangnya. Fungsinya apa? Fungsinya sebetulnya untuk supaya si tampilan URL kita seolah-olah memiliki sebuah file. Contohnya kayak begini. Nah, ini kan yang tadi ya, yang index. Nah, dengan menambahkan suffix ini fungsinya nanti seolah-olah di belakang URL kita tuh kita bisa tambahkan kata-kata gitu ya. Nah, misalnya kita bisa menambahkan kata-kata tambahan seperti .html. Nah, jadi misalnya kalau misalnya apa kita rubah settingannya seperti ini ya. Ini yang ada di file config.php. Jadi ada file di file config.php ada di line 67 itu config suffix URL-nya di akan asalnya kosong ya. Kalau misalnya kita tambahkan misalnya .html, nanti yang terjadi apa? Belakang kita bisa menambahkan .html di ininya, di apa? Di URL kita. Sehingga seolah-olah ini HTML ini ya, maksudnya welcome ini adalah sebuah file gitu, padahal ini adalah sebuah kelas gitu. Nah, ini sebetulnya juga berfungsi untuk security juga ya, supaya orang tidak mudah untuk mencari filenya. Nah, ini yang saya sudah disetting, ini saya share cara settingnya. Jadi di file file config.php kita buka yang ada di folder aplikasi config, application config, lalu config.php. Nah, ini ya. Lalu buka di line ini, line 67. Nah, ini line 67. Di URL suffix kita tambahkan .html. Nah, inilah fungsinya. Nanti misalnya seolah-olah si URL kita tuh adalah sebuah file HTML. Padahal bukan. Kita bisa nambahin apa aja ya. Sebetulnya mau nama sendiri juga bisa gitu. Tapi jadi aneh kalau nama sendiri gitu. Tapi kalau kita arahkan seperti ini .html nanti bisa orang bisa ngeliat oh ini adalah dokumen HTML padahal bukan gitu ya. Nah, itu aja sih yang di sini dirubah. Nanti ketika kita buka ya di sini misalnya ini kan form input. Nah, kita bisa tambahin .html. Nah, ini tetap berfungsi ya, tetap berfungsi. Walaupun opsional, artinya kalau kan sebetulnya kita tahu nih, yang si programmer ini kan tahu ya, tanpa .html juga bisa jalan. Tapi kalau nanti di program, kita bisa
tambahkan. Pak, gambarnya stuck. Oh, sebentar. Lag ya. Oke, saya ulangi ya. Nah, ini kan tadi sudah ditambahkan ya suffix-nya. Jadi kalau kita tambahkan di sini HTML. Nah, seperti ini. Jadi tetap ya sama aja tampilannya. Jadi ini hanya untuk suffix aja. Kalau misalnya ini tidak disetting ya, misalnya tadi ya. Nah, ini kita hilangkan ya. Save. Lalu kita lihat lagi di browser. Nah, ini pasti error ya. Page not found, nggak ada katanya. Iya, karena kan memang nggak ditambahkan suffix gitu. Tapi kalau sudah ditambahkan suffixnya, nah ini .html, lalu kita save. Nah ini, bentar, belum ke save ya. Save, nah belum di save beneran. Setelah di save, di refresh, nah ini ada lagi ya. Nah seperti itu. Oke, silahkan dicoba ya. Silahkan dicoba dulu. Sudah ini saya akan membagikan sebuah file supaya bisa digunakan ya untuk latihan. Oke, apa sudah berhasil? Bisa nambahin .html-nya. Sudah, Pak. Nah, sekarang coba buka WhatsApp grupnya. Saya sudah bagikan file ya. Nah, saya bagikan file. Di sini kan ada ada apa namanya? File yang saya bagikan di sini tentang ada 4 file. Kalau yang pertama nih yang laptop.php ini sebetulnya ini apa namanya? Yang tadi ya, latihan yang tadi kalau yang belum keburu bisa buka ininya. Lalu di sini ada luas segitiga .php, ini adalah controller. Jadi ini ditaruh di folder controller ya. Lalu ada mhitung, ini adalah model. Nanti ditaruh di folder model. Lalu yang terakhir adalah hitung.php, ini adalah sebuah view. Jadi taruh di file view gitu. Lalu satu lagi saya tambahkan kalau yang HT aksesnya belum sempat ya, belum selesai. Satu lagi. Nah, ini yang HT akses ya, yang terakhir. HT akses ini yang HT aksesnya belum ke setting, itu silakan langsung di copy aja. Oke, silakan di download dulu lalu di copy ya. Nanti saya akan jelaskan apa saja sih yang akan kita latih sekarang. Jadi sekarang kita mulai masuk lagi ke materi view model controller ya. Nah, di sini tadi yang file yang tadi dibagikan itu satu di controller berupa ini yang luas segitiga, ini ya controllernya. Nah, ini sedikit sebetulnya, tapi kalau diketik kayak tadi agak lama nih karena harus dijelaskan.
Terus ada di model ada M hitung. Nah, ini untuk hitungnya. Lalu yang terakhir di view ada view hitung gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Silakan di copy dulu, di masukkan dulu ke foldernya. Kalau sudah, langsung akan saya jelaskan apa sih aplikasinya gitu ya. Jadi ceritanya saya mau bikin sebuah aplikasinya untuk menghitung luas gitu. Nah, ini contohnya sih untuk menghitung luas segitiga. Tapi si aplikasi ini melibatkan 3 file, yaitu file view-nya untuk tampilan ke usernya, lalu file controllernya untuk mengatur komunikasi antar filenya, dan yang terakhir saya pakai ini model. Jadi ada 3 file. Jadi semuanya kepake nih. Nah, di sini akan saya jelaskan ininya apa, jalur informasi yang terjadi seperti apa dan prosesnya seperti apa begitu ya. Oke, apa sudah di kopinya? Sudah ya? Baik, saya akan jelaskan ya. Ini sebetulnya direkam ya, jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, bisa dilihat lagi ya dari rekamannya. Oke, yang pertama ketika kita mengakses aplikasi, kita buka CI-nya ya. Nah, sudah jadinya kita buka browsernya. Nah, kita panggil si aplikasi kita. Nama controllernya adalah luas segitiga ya. Nah, ini kan controllernya. Ada indeksnya kan gitu. Jadi kalau yang tadi itu ada fungsi indeksnya. Tapi ini bisa dipanggil seperti ini atau bisa juga kita panggil seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ya kan seolah-olah si ini adalah sebuah file gitu. Padahal ini sebuah kelas atau controller ya. Nah, luas segitiga ini misalnya saya masukin ini nilainya berapa lah, misalnya ini ada contoh kemarin 50, terus ini saya masukin 3 gitu ya. Kan kalau luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 kan. Ini kalau alas kali tinggi kan 150 bagi 2 berarti 75. Kalau hitung, nah ini kan hasilnya ya. Nilai alasnya berapa, nilai tingginya berapa, lalu nilai luas segitiganya berapa. Nah, ini sederhana sih, aplikasinya sederhana, tapi ini prosesnya lumayan. Nah, terus lihat ini nih, file yang di load adalah HTML juga ya, padahal ini bukan file HTML, ini adalah sebuah fungsi hitung luas. Nah, itulah enaknya kalau bisa kita sudah setting ininya, apa namanya, config-nya ya, gitu. Nah, oke. Ini saya akan jelaskan bagaimana sih prosesnya gitu ya. Proses yang terjadi seperti apa.
Nah, yang pertama dia akan nge-loading ya, kan ketika kita ketik si luas segitiga di atas ya, dia akan mencari controller index. Nah, kalau misalnya kita nggak tulis indeksnya, tapi kalau ditulis juga dia akan otomatis nyari. Dia akan mencari fungsi indeks. Ketika sudah dapat fungsi indeks, ini yang pertama kali dijalankan, dan perintahnya adalah this load view. Nah, dia akan nge-load sebuah view yang namanya hitung.php. Jadi di sini yang pertama kali indeks akan nge-load sebuah tampilan hitung. Nah, tampilan hitung seperti apa? Tampilannya kan seperti yang tadi ya, yang di hadapan kita itu adalah tampilan file hitung.php. Nah, jadi yang ini itu ya, ini sebenarnya tampilan dari sebuah view hitung.php. Tapi di sininya kan kita nggak ngasih tahu bahwa ini adalah file hitung.php gitu kan ya. Nah, lalu di sini dan itu kan isinya seperti ada form ya, ada form, ada action, ada metodenya, sama metodenya adalah post. Actionnya, nah actionnya itu kan ketika kita klik submit dia akan ngebuka sebuah URL. Nah si URL-nya itu kita isi sebagai berikut. Base URL, luas segitiga adalah controllernya, hitung luas adalah sebuah functionnya. Nah karena kita sudah setting si suffix-nya, kita bisa tambahkan .html dan ini nggak akan error. Kecuali kita belum setting si suffix-nya, dia pasti error nih gitu ya. Nah begitu. Jadi kita bisa tambahkan seperti ini. Jadi tidak hanya kita ketik aja di atas, tapi dalam script juga kita bisa tambahkan. Lalu isinya apa? Nah, isinya di sini kan sebuah tabel ya. Dalam sebuah form ada sebuah tabel, ada judulnya, terus di sini ada nilai input-inputannya. Nah, inputan yang pertama saya kasih variabel namanya alas ya. Ini tulisannya yang kecil ya, karena kan kita kemarin belajar tentang rules CI. Variabel harus ditulis dengan huruf kecil semua. Name, alas, terus sama tinggi. Jadi hanya ada dua variabel di sini. Di awal itu hanya ada dua variabel. Variabel alas dan variabel tinggi. Nah, begitu. Setelah itu ada input type submit. Nah, submit ini dia akan mengeksekusi yang ini ya, action ini. Dia akan ngebuka file ini dengan mengirimkan variabel yang sudah kita input gitu. Nah, ini. Jadi variabel ini dikirimkan setelah submit kita klik. Nah, ketika kita klik, dia akan mengirimkan ke sini. Lalu, hitung luas akan terbuka di sini. Dia akan dipanggil oleh CI. Dia akan memanggil, nah ini, function hitung luas. Nah, function hitung luas akan dipanggil. Yang dari tadi ya, tadi yang ini, yang luas segitiga, dia akan memanggil sebuah controller dan function hitung luas. Nah, ini, function hitung luas. Nah, apa isinya? Isinya dia akan menangkap si variabel yang dikirim melalui perintah post ini. Kan metodenya post ya. Nah, ini metodenya post. Otomatis ketika di controller pun dia harus dibaca menggunakan post juga ya, fungsi post. Ya, this input post. Nah, masukkan ke dalam sebuah variabel baru. Nah, ini adalah variabel baru nih. Alas tinggi ini variabel baru karena si variabel ini yang $alas dan $tinggi ini hanya berlaku di sini di function hitung luas. Jadi sebetulnya variabel alas dan tinggi ini berbeda ya, berbeda file tapi berbeda variabel. Jadi kalau yang di sini ini hanya berlaku di sini tapi dikirimkan. Lalu kalau di sini dia ditampung menjadi sebuah variabel baru gitu ya di sini. Nah, lalu apa yang dilakukan? Nah, di sini saya menggunakan sebuah error handling karena bisa saja kalau kita inputnya selain numerik, misalnya A, B, C gitu ya, atau misalnya tidak diisi gitu ya, blank gitu. Kalau tidak diisi atau blank berarti kan nggak akan bisa dihitung ya, nggak akan bisa dihitung. Berarti harus ada pengecekan dulu bahwa apakah betul si variabel ini isinya adalah sebuah numerik gitu. Kalau dia berupa numerik ya, dua-duanya harus berupa numerik gitu ya. Dua-duanya harus berupa numerik. Kalau dia berupa numerik berarti bisa dilakukan perhitungan. Nah, misalnya kita masukkan tadi nilainya 50 dan 3. Berarti kan 50 itu numerik ya, 3 juga adalah numerik. Nah, di sini apa fungsi yang dipanggil lagi? Yang dipanggil ketika sudah terkonfirmasi ini nilainya true, dia akan memanggil sebuah model. Nah, sebuah model yang namanya mHitung. Nah, dia akan memanggil ini. Jadi dia akan panggil dulu nih di memorinya this load model hitung. Nah, setelah dia panggil di sini, seluruh fungsi atau seluruh
file-file, bukan file ya, variabel yang ada di mhitung bisa kita akses. Nah, karena ini sudah di-load di awal, selanjutnya kita tinggal mengakses fungsi yang ada di mhitung tersebut. Nah, fungsi yang ada di mhitung itu apa? Di sini ada fungsi nilai luas. Nah, kita buka yang mhitungnya ya. Klik buka. Nah, di sini ada fungsi namanya nilai luas. Nah, ingat ya, di sini fungsi. Kalau fungsi kan dulu tuh waktu belajar algoritma ya, kita sudah mengenal ada parameter kan. Nah, ini ada parameter. Si nilai luas ini ya, ada parameter alas dan tinggi. Ini sebetulnya variabelnya bisa bebas ya. Bisa aja kita bikin seperti AL gitu ya, atau TI gitu ya, bisa aja kayak gini. Cuman kan ini tidak mewakili isinya. Jadi kan seperti aturan yang sebelumnya kan kita harus buat bikin variabel itu harus mewakili isinya gitu. Dan ini adalah sebuah parameter yang hanya dikenal di dalam fungsi tersebut. Lalu nilainya dari mana? Nilainya itu dikirim dari si controllernya, dari sini nih. Nah, ini ya. Nah, jadi sebenarnya prosesnya kan ini ketika dia ditampung, ini ditampung di sini, lalu dikirimkan lagi nilainya gitu. Jadi ini akan mengirimkan lagi nilainya ke variabel yang dituju. Berpasangan ya, kalau ini posisi yang pertama, berarti dia akan mengirim yang si variabel alas yang di sini, dia akan mengirim nilainya ke sini. Ya, ke variabel alas yang ke parameter alas yang di sini. Begitu juga gini, yang ini variabel tinggi ini kan di sini ya, dia akan mengirim nilai ini ke parameter ini. Nah, setelah dikirim nilainya, ditangkap ya dengan fungsi yang tadi, maka dilakukan perhitungan dengan membuat sebuah variabel baru namanya luas gitu ya. Oke, sebentar. Nah, si variabel luas ya, variabel luas ini merupakan hasil perhitungan dari perhitungan tersebut. Perhitungan si luas segitiga, yaitu kan rumusnya setengah alas kali tinggi ya. Ya, setengahnya saya bikin 0,5 aja, 0,5 kali alas kali tinggi. Berarti kan setengah alas kali tinggi. Ini udah dihitung nih. Setelah dihitung, hasilnya disimpan di sebuah variabel luas. Nah, variabel luas di return. Nah, dikembalikan nilainya. Return luas. Sehingga nilai dari si fungsi nilai luas itu adalah ini ya. Yang di return adalah variabel luas. Nah, setelah sampai ke perintah ini, di controllernya, nah ini kan si luas itu, nah ini seluruh blok ini kan menjadi si variabel luas ya. Nah, si variabel luas itu nilainya akan ditampung ke sebuah variabel baru namanya luas juga di sini, di controller ya, di function hitung luas gitu. Nah, di sini di variabel hitung luas ini kita sudah dapat hasil perhitungan dari luas segitiganya. Nah, setelah dilakukan perhitungan, proses selanjutnya adalah mengirimkan data hasil perhitungan dan bisa juga dengan data sebelumnya. Dengan cara apa? Di package ya, di package dalam sebuah array data gitu ya. Nah, di sini kasih indeks sama kitanya, indeksnya alas, tinggi dan luas yang nanti bakal dipanggil di ini juga di view-nya. Nah, untuk array dengan indeks alas, nilainya dari si variabel alas yang atas ini, karena tidak ada perubahan. Terus untuk indeks yang tinggi, dari variabel tinggi, tidak ada perubahan. Dan ini untuk indeks yang luas, dia akan mengambil dari variabel luas, dari hasil perhitungan si mode. Nah, bila sudah di package ya, tinggal dipanggil lagi, this load view hitung. Jadi hitung lagi yang dipanggil ya. Masih file yang sama, bukan file yang berbeda, tapi bedanya apa? Kalau yang sekarang dikirim dengan data baru, ada data yang dikirim. Kalau yang di awal, yang waktu di indeks itu tidak ada data yang dikirim. Nah, itu yang dikirim apabila si kondisinya true. Nah, apabila kondisinya false, ya, misalnya ini tidak terjadi, nih bukan numerik, dia akan nge-load lagi yang hitung tapi tanpa data yang dikirim. Itu bedanya ya. Nah, kita lanjut ya. Ini ceritanya belum selesai. Jadi setelah selesai ini dipanggil nih, ketika dipanggil dengan data yang baru, nah kita buka lagi nih si hitungnya. Nah, dia akan baca lagi kan dari atas, dia baca lagi ke sini, baca terus, ini kosong, nggak ada isinya. Nah, sampai di sini. Nah, tadi kan saya baru jelasinnya sampai sini ya.
Nah, submit di sini ada ring URL sih. Kalau misalnya nggak udah diisi, kita mau reset lagi, kita bisa load lagi si functionnya. Tuh lihat ini ada .html. Ini kan sebetulnya kalau yang nggak mengerti, wah ini ngeload file .html ya, padahal nggak ada gitu .html, yang ada sebuah function. Ini sebuah reset. Nah, ini yang tombol reset ya, buat tombol reset maksudnya link resetnya. Terus yang tadi dilanjutkan, misalnya kan ada data yang dikirim. Nah, ada function namanya isets ya. Isets itu maksudnya apakah betul ada sebuah variabel gitu ya yang namanya alas dan yang sudah ada nilainya gitu. Kalau dia sudah ada nilainya, berarti dia akan menjalankan yang ada di bawah ini. Jadi yang ada di dalam bawah if ini. Apa yang dijalankan? Dia akan menampilkan datanya. Dia akan menampilkan si variabel alas, lalu variabel tinggi, dan variabel luas. Nah, itu untuk if-nya. Jadi kalau ini kita belajar ada beberapa yang baru ya. Yang pertama isets, itu ngecek variabel itu udah diisi atau belum, sama is numerik, yang ngecek bahwa ini variabelnya numerik atau tidak ya, seperti ini. Nah, ini untuk fungsi yang ada di CI-nya. Nah, fungsi inilah yang sebetulnya ada di library CI gitu. Jadi kita tinggal panggil aja seperti itu. Oke, itu penjelasannya. Ada yang mau bertanya, dipersilakan, atau ada yang tidak jalan, silakan di-share ya. Oke. Ya, bagaimana? Apa sudah berhasil aplikasinya? Bisa, Pak. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira mengerti nggak yang saya jelaskan? Belum ada, Pak. Maksudnya belum ada gimana? Belum ada yang Belum ada ditanyakan. Berarti ngerti ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, ngerti nih. Mudah-mudahan ngerti ya. Insya Allah, Pak. Oke. Nah, komunikasi antara model dan view-nya apa bisa dipahami? Model dan view-nya bisa dipahami nggak? Apa syaratnya kalau untuk mengakses model? Ada yang bisa jawab? Syarat untuk mengakses model. Ayo, siapa yang bisa jawab? Halo, halo, halo. Ini udah pada sarapan belum? Belum, Pak. Ya, lemes dong. Sambil sarapan aja. Oke, ada yang bisa jawab? Untuk mengakses sebuah model, perintahnya apa? Halo, halo. Ada yang online kan nih? Pada diem semua. Online, Pak. Nah, coba sok. Kori, gimana Kori? Untuk mengakses function bagaimana ya? Untuk mengakses model seperti apa?
Saya tanya ya, saya tunjuk ya. Coba yang tadi. Ya, ini ada yang error lagi. Saya tanya siapa nih? Saya tanya coba ini Dik-Dik ya. Dik-Dik ada? Iya, Pak. Nah, oke, Dik-Dik gimana? Untuk mengakses sebuah model itu seperti apa? Wah, sebentar, Pak. Wah, ini sih nggak dibuka nih. Public function, bukan, Pak? Bukan. Untuk mengakses sebuah model. Tadi yang saya jelasin tuh apa tuh? Untuk mengakses sebuah model, ngebuka sebuah model itu apa perintahnya? Ada yang bisa jawab? Localhost bukan, Pak? Bukan, localhost itu URL ya. Oke, URL. Kalau localhost itu ininya, servernya. Segmen, bukan segmen sih, servernya. Ini untuk mengakses sebuah model. Kan kita tadi bikin model ya. Kita bikin model, apa, M hitung tuh kalau nggak salah. Nah, itu perintahnya apa tuh supaya kita bisa mengakses si M hitungnya. Padahal filenya udah saya kasih loh, tinggal lihat aja filenya. Yang lain ada yang bisa jawab? Ini kayaknya nggak bisa jawab nih, Dik-Dik nih. Saya tanya yang lain ini sampai ada yang bisa jawab, baru saya ke pertanyaan yang lain ya. Coba ini siapa nih? Ini siapa ini? Coba Denny Wahyudi, ada nggak? Wah, suaranya hilang. Gimana, Den? Untuk mengakses sebuah model, bagaimana? Perintahnya yang mana? Wah, suaranya nggak jelas nih. Nggak ada suaranya malahnya, Den. Coba. Suaranya nggak ada. Untuk mengakses sebuah model, bagaimana? Kedengeran nggak suara saya? Nggak kedengeran, Pak. Ya?
Suaranya kecil. Ya, sekarang kedengeran nggak? Ya Pak, kedengaran Pak. Ya, untuk mengakses sebuah model itu perintahnya apa? Mengakses sebuah model. Ya, ada di file yang saya share itu apa tuh perintahnya untuk mengakses sebuah model. Yang lain buka ya, cari ya. Soalnya ini tuh saya tetap tanya nih. Soalnya ngetes ini merhatiin atau Ya. enggak nih. Soalnya Bapak, tadi dibuka kan. yang ini bukan Pak, yang this load model dalam kurung nama model itu bukan Pak? Iya, itu. Nah, itu ya. Apa nama modelnya? Tadi siapa yang jawab? Wildan ya? Iya Pak. Nah, Wildan gimana? Tadi nama modelnya apa? Namanya, nama modelnya? M hitung. M hitung. Oke, M hitung ya. Kan Nah, hitung. ya itu M hitung ada yang jawab. Nah, M hitung itu ada di Nah, itu cara mengakses untuk model ya. Bedanya itu aja. Kalau misalnya ini saya buka lagi ya. Duh, ini gawat nih kalau nggak pada merhatiin nanti yang nggak bisa ya kalian nih. Kalau saya sih tinggal ngejelasin aja, tapi kalau nanti ujian pada nggak bisa bingung nih. Nah, ini ya. Ini perintah untuk mengakses sebuah model. Nih kan ya. Caranya ya pokoknya gini aja, ada perintah load model. Nah, ini adalah mengakses sebuah model. Kalau untuk mengakses sebuah view apa? Lihat aja ada load view. Nah, ini berarti mengakses sebuah view. Dia akan mengakses sebuah view dari sebuah controller. Lalu diikuti dengan nama modelnya. Kalau yang di atas nih diikuti dengan nama modelnya, berarti ada model ini. Nah, kalau view berarti diikuti dengan nama view-nya ya, tapi tidak disertai dengan .php. Lalu selanjutnya ya, apabila kita ingin mengakses sebuah fungsi yang berada di dalam mhitung ini kan sebuah model ya. Nah, itu bisa kita lakukan perintah di bawah this mhitung nilai sebuah luas ya, nilai luas. Nah, nilai luas ini adalah fungsi yang berada di mhitung. Nah, tapi tetap ini harus ada di loading dulu nih, harus di load dulu. Kalau misalnya ini tidak di-load, dia akan error ya, dia akan error. Jadi ini harus ada di-load. Semua fungsi yang ada di dalam mhitung itu bisa diakses ketika perintah di atas ini sudah ada. Jadi ini perintah ini penting nih. Jadi kalau walaupun di sini saya ngasih contohnya sederhana, tapi ini sebetulnya poin-poin dari CI. Poin-poin dari CI-nya. Jadi sebaiknya memang harus benar-benar dipahami. Kalau memang belum paham, tanyakan ya, tanya gitu ya. Coba tanya nggak pahamnya di mana, jadi saya bisa jelasin mana yang belum jelas ya. Oke, ini untuk yang hitung ya, untuk modelnya. Karena baru pertemuan sekarang kita, maksudnya ini udah kedua kalinya kita untuk praktek untuk modelnya. Nah, untuk minggu depan ya, itu kita sudah mulai koneksi ke database, untuk mulai koneksi ke database menggunakan CI. Nah, otomatis ini materi tentang model, tentang view dan controller itu harus benar-benar paham. Kalau memang nggak paham, silahkan tanyakan mana yang nggak pahamnya. Kalau misalnya belum terkuasai dengan baik, ketika kita koneksi ke database, kita akan sering menggunakan model nih. Model, belum lagi nanti nge-setting di itunya ya, di config.php-nya untuk di roots-nya untuk si model itu sendiri gitu. Nah, itu harus benar-benar dipahami. Kalau nggak paham, silahkan tanya ya, jangan diem-diem aja ya. Jadi supaya bisa dipahami si proses CI itu seperti apa. Baik, sekarang silakan yang mau tanya siapa, silakan. Atau ada yang error nggak si programnya? Pak, izin tanya. Ya, silakan. Dengan Dwi ya. Ini berarti dari pertemuan pertama sampai sekarang itu datanya nyambung semua ya Pak ya? Nyambung semuanya. Makanya harus diikutin kan dari awal sampai akhir, nggak baru lagi gitu.
Nyambung, Nggak, nyambung. soalnya laptop saya baru diinstal ulang, Pak. Ini soalnya berarti harus dari awal lagi berarti ya, Pak. Iya, disambungin dari awal. Kan ada form input ya, yang kemarin dibikin Iya. ya. Nah, itu tinggal Iya, Pak. dimasuk-masukin. Jadi ini masih nyambung dari awal sampai akhir. Supaya nanti ada istilahnya ada ceritanya lah ya. Ini apa dulu gitu. Apalagi nih pertemuan sekarang ya. Ini banyak yang disetting, ada yang setting kan ya, kayak apa? URI segmennya, terus ditambahin .html ya. Nah, kalau nggak paham si .html ini pasti pusing nih. Kayak gini nih. Coba nih ya, saya share yang sini nih ya. Saya share yang ini nih. Nih, ada yang bisa jawab nggak nih? Nah, ini sebuah file atau apa nih? Luas segitiga ini file atau bukan? Fungsi, Pak. Nah, fungsi ya. Oke, tapi kenapa saya tulis .html belakangnya? Kenapa saya tulis .html? Ya, karena untuk penambahan suffix ya. Fungsinya Ya, kan yang untuk suffix ya. Jadi fungsinya supaya untuk security juga gitu. Jadi bisa disangkanya ini adalah sebuah .html, sebuah file HTML, padahal ini sebuah fungsi. Nah, ini harus benar-benar paham nih. Kalau enggak nih bakal bingung nanti ke depannya gitu ya. Begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Apa cukup jelas materinya? Bagaimana? Apa sudah jelas? Nih, Dwi gimana Dwi? Gak ada suaranya. Nggak Dwi? apa berarti. Berarti harus mulai dari awal berarti ini apa ya? Ya, jadi dikumpulin aja file-filenya ya. Yang dari awal kan Ya, ada Pak. tuh videonya saya share ya, yang di link YouTube yang saya kasih tuh ya. Tinggal diikutin aja bagi yang belum ya kayak yang nyesal ulang atau misalnya atau yang kelewat gitu. Untuk pertemuan sekarang juga ini kan saya rekam nih. Jadi nanti kalau belum paham silahkan dilihat, atau ada yang belum paham langsung tanya saya juga nggak apa-apa ya, silahkan gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, untuk Dwi, oke. Oke, bagaimana yang lain? Apa sudah jelas materinya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya asumsikan semuanya jelas, tapi bukan berarti kalau misalnya nggak jelas, jangan nggak tanya ya, nanya aja ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya kalau misalnya ada yang belum jelas gitu. Baik, sekarang kita akan screenshot dulu nih semua yang hadir. Silakan di open kamera dulu semuanya ya. Nah, open kamera dulu semuanya biar kelihatan ya. Oke. Open kamera dulu. Saya screenshot dulu yang hadir hari ini ya untuk page yang pertama. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang page 2-nya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Semuanya sudah ke-capture. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup dulu ya pertemuan pagi hari ini. Semoga materinya bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Minggu depan kita akan ketemu lagi di materi tentang database, tentang koneksi database. Jadi saya harap sih kalau yang memang belum benar-benar paham, silahkan bertanya ya, jangan malu bertanya gitu ya, karena ya malu bertanya pasti menyesatkan gitu ya. Jadi tanya aja gitu ya, kalau misalnya nggak jelas tanya aja gitu. Nanti saya akan coba jawab kalau itu bisa kita tangani bersama-sama.
Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti kelas online. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end meetingnya ya.